Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hairunisa dengan NIM 21050400130. Di sini saya akan membawa materi dari bab 6, yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kraten atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia, menurut Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar mengembangkan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat. Apa pentingnya demokrasi sebagai sistem politik? Kenegaraan modern tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam membangun suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, yaitu wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Adapun dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkirkan dari daerah kekuasaan raja. Apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana, hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri ke semua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern berdasarkan demokrasi desa yang asli. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis ini menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar intuisi pendidikan modern, kapitalisme, percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, dan lain-lain, dan berujung pada pendiri partai-partai politik dan kehadiran Dewan Rakyat sejak 1918. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Pemusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, yakni lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri terdiri atas 2 pasal, yakni pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa. Kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang NRI tahun 1945. Berikut ini ketentuan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat dan berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Selanjutnya, yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjukkan dengan adanya aparat penegakan hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selebih terkurang saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.